Oke, balik lagi kita akan membahas tentang stoikisme, dan ini sudah part yang ketiga. Nah, sebelum saya membuat video ini, saya tadi menemukan seorang tokoh yang dia ini benar-benar bermental stoik. Dia ini seorang Yahudi yang hidup pada zaman Nazi Jerman. Siapa lagi kalau bukan seorang psikolog bernama Viktor Frankl. Viktor Frankl ini juga mengumpulkan teori yang luar biasa. Dia menulisnya dalam buku yang berjudul Man Search for Meaning, artinya pria yang mencari arti kehidupan. Ada quotes dari Viktor Frankl dalam kutipan bukunya. Saat kita tidak bisa lagi mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Viktor Frankl. Nah, ini merupakan teorinya Viktor Frankl. Dan dia menyumbangkan ini dalam dunia psikologi dan juga termasuk ke dalam stoikisme. Kita mulai kisahnya. Awal mula, Frank ini hidup aman-aman aja. Dia punya keluarga, punya anak seperti pada umumnya. Frank ini tinggal di Austria, bekerja sebagai psikolog. Kehidupan Frank berubah total saat terjadi Perang Dunia Kedua karena Frank seorang Yahudi dan kebetulan Nazi lagi menginvasi Austria. Maka Frank yang seorang Yahudi ini tidak luput dari suatu peristiwa yang bernama Holocaust, alias upaya Hitler, seorang pimpinan Nazi, untuk membantai ras Yahudi. Tapi sebelum dibantai, biasanya mereka akan dibawa ke kamp konsentrasi dulu. Termasuk si Frank ini. Frank ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi bernama Camp Auschwitz. Disinilah petualang Frank melawan penderitaan akan dimulai. Dalam camp itu, banyak sekali melihat penderitaan mengerikan. Frank melihat orang-orang banyak yang bunuh diri, banyak yang disiksa, dan sebagainya. Situasinya ini memang benar-benar mengerikan. Dan Frank juga pastinya disiksa dan dikerja paksakan. Dengan semua kejadian ini dia merenung. Sudahlah keluarganya mati, saudaranya habis, teman-temannya dibunuh, dibantai oleh Nazi, dan dia hidup sendirian, sebatang kara. Frank hidup sebatang kara, berjuang sendiri. Sampai Frank ini merenung menghadapi kesedihannya ini. Dari hasilnya merenung dan mengingat semua kejadian brutal yang lewat di depan mata kepalanya itu, akhirnya Frank menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang depresi dan bunuh diri akibat penderitaannya, sebenarnya mereka ini kurang memiliki makna hidup yang kuat. Frank meyakini bahwa makna hidup harus dicari dan dapat ditemukan dari berbagai situasi, termasuk dari penderitaan. Semua penderitaan yang dialami Frank tidak bikin dia ikut-ikutan bunuh diri seperti tahanan lainnya. Frank memilih bertahan hingga akhirnya dia bebas karena tentara Nazi saat itu kalah. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Frank adalah seseorang yang kuat, sabar, tenang. Semua akan mudah dihadapi kalau kita ini sabar dan bisa mengendalikan diri kita. Dan satu lagi, arti kehidupan yang kuat akan membuat kita menjadi kuat juga. Karena arti kehidupan akan menjadi pegangan kita untuk tetap maju dalam kondisi apapun. Saya jadi ingat quotes stoikisme kuno dari seorang tokoh legendaris bernama Epictetus. Hanya ada satu cara untuk bahagia, yaitu dengan berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kuasa dan kehendak kita. Seperti kisah Viktor Frankl tadi yang penuh penderitaan, tapi dia masih bisa bertahan. Jadi dalam kondisi apapun, mau kamu senang ataupun susah, itu tergantung kamu. Mau merasa menderita dengan memikirkan hal-hal di luar kontrol kamu, atau mau bahagia dan kuat dengan gak terpengaruh dengan hal-hal yang itu. Dua quotes ini mengajarkan kita untuk selalu ikhlas dalam menjalani hidup dan berusaha buat maju menghadapi rintangan. Yakinlah, rintanganmu suatu saat nanti pasti akan selesai pada waktunya. Berusaha dan fokus pada proses adalah pilihan terbaik daripada memikirkan hasil yang kita tidak ketahui sama sekali. Fokuslah pada proses, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Tapi kalau kamu fokus pada hasil, maka kamu nggak akan pernah mendapatkan hal yang kamu inginkan. Kisah Viktor Frankl sudah saya sematkan linknya di deskripsi video. Silahkan klik kalau mau tahu lebih lengkapnya lagi. Oke, cukup segini. Semoga penjelasan saya ini mudah dimengerti ya. Kalau ada kritik dan saran, tuliskan di kolom komentar.